kita memuji Tuhan dari lagu apa namanya lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ya Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya. Oke Sam, kita lihat-lihat lagi yuk. Sekarang udah berapa banyak nih yang boleh. hadir di ibadah minggu secara online di Dan kita lihat nih yang udah kita. on cam berapa udah nih? On cam. Kita masih nunggu nih semua yang on cam. Ayo teman-teman, semuanya on cam, kita siapkan hati kita. Ya. On cam dong yang ada nama-namanya nih. Hai Christine. Aduh, ada siapa lagi nih? Ada Aku nggak Olivardo kelihatan. nih. Coba Sam agak lebih maju lagi Sam. Oh iya Pak. Nah, Nah, halo semuanya nih, ada Rosi, ada Olivardo, ada Christine. Wah, makasih nih teman-teman yang udah mau on cam. Nah, yang lain masih ditunggu ya semuanya untuk on cam. iya. Kalau nggak on cam sih, aku boleh minta kerjasama nggak? Teman-teman di situ ada apa namanya? Kasih tanda jempol atau hai gitu dong. Iya, reactionnya dong, reactionnya ya teman-teman. 1, 2, 3. Wah. Ayo. Wede. Jadi ayo, semua yang udah siap beribadah langsung kasih reactionnya ya, teman-teman. Kita siap-siap mau ibadah. Kita bernyanyi lagi sekali lagi speaking kita. Biarpun gunung-gunung beranjak. Dengan lebih semangat ya teman-teman. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya teman-teman, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Ya, kita akan memasuki ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari pujian kita Jalan Serta Yesus. Kita memuji Tuhan dengan sukacita Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jaganya setiap hari. Jalan serta
suka, jalan suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamat. Sekali lagi jalan serta Yesus, serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Teman-teman, Yesus Kristus adalah Raja yang menyelamatkan kita. Untuk itu, sudah sepatutnya kita untuk selalu taat akan perintah Tuhan dan hukumnya. Saat ini kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 256 ayat 1 dan 3. Yesus Kristus, Ido Raja. Yesus Kristus, Ido Raja, bina bangkit di amanah, manggonggong satu gene, manggonggong satu gene, dalam datang Adonai, tuiban kita akan mendengarkan hukum Taurat pada saat ini pada Minggu Judika, yaitu titahnya yang kelima. Kita bersama-sama mengucapkannya. Hormatilah ayah dan ibumu
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahasa Bataknya, ikon pasangapomu donatorasku, asa martuaho, jala leleng mangolu, ditano nanilehoni Jahoba de Batam diho. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Dengan hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai hukum-Mu. Amin. Kau membayar dosaku dengan cara yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap hati dan pengorbananmu,
marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah untuk mengakui segala dosa dan salah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman, setelah ini kita akan membaca sedikit dari firman Tuhan yang akan menjadi epistel kita. Namun sebelum itu, mari kita bernyanyi lagi kembali dari buku ND nomor 66 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Debata Baendongan. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab
Yesaya 43 ayatnya yang ke-16 hingga ke-21, kita membacanya secara beresponsoriah. Ayat 16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya, kita masih terus memuji Tuhan di lagu El Shaddai. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah aku susah. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah aku cemas. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Ya, kita akan memasuki dalam pengumuman kita pada hari ini di bulan April. Ada apa aja ya, Sam-nya? Nah, oke, kita perkenalan dulu ya dari yang melayani hari ini ya, Sam. Iya, benar Bang. Iya, aku dulu yang memberikan perkenalan pada hari ini yaitu Amam Pendeta Donald Situmorang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan pelayan-pelayan kita hari ini setelah itu adalah Amang kita, Amang Sintua SB Sianturi sebagai liturgis kita. Halo Amang, shalom. Halo. Iya, MC ada Aku sendiri, saya MC lain, dan Bang Andreas Arwa. Iya, oke. Selanjutnya ada pemusik, ada Febriana Utabarat di keyboard di sebelah. Hai, oke. Sama-sama dulu dong. Ada Stephen Manalu di sebelah kiri kita. Ada pemain gitar, halo. Dan ada Bang Sando, always yang di balik layar. Ya, Bang Sando Silalahi. Oke. Dan ada co-host kita yang ada di rumah yang melayani juga, ada Natalie Utagaol, ada Karen Tambunan, halo. Dan koordinator kita dari pendamping remaja kita adalah Kak Sani Nambaban. Ya, inilah fotonya. Oke, berikutnya Sam, pengumumannya. Oke, ya. Yang kedua. Agak maju aja yuk. Soalnya ini. Yang kedua, untuk teman-teman remaja yang mau melayani sebagai MC kayak kita ini, kayak aku sama Bang Andre, ataupun pemusik kayak Febri atau Stephen, bisa mau memberi ataupun memberi kesaksian pujian, silakan menghubungi seksi remaja dan Stella Nenggolan, tertera nomornya. Begitu juga di seksi musik ada Bang Albert Sitompul, dan di seksi ibadah ada Ingrid Tobing. Nomornya udah ada tertera ya. Dan lanjut, Bang. berikutnya kita masih dalam tahap penanganan COVID-19, yaitu tetap melaksanakan protokol kesehatan, ada 6M, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, menghindari makan bersama. Ya, lanjut. Oke, nah selanjutnya pokok doa kita minggu ini yang pertama yaitu mendoakan teman-teman dan orang tua yang saat ini sedang mengalami dampak ataupun sedang isoman agar segera pulih dan tetap semangat. Nah yang kedua kita juga berdoa supaya seluruh rakyat Indonesia bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan masing-masing bisa menjaga kesehatannya sendiri di saat pandemi seperti ini. Nah yang ketiga, berdoa untuk teman-teman kelas 9 dan kelas 12 yang akan mengikuti rangkaian ujian akhir sekolah supaya bisa mempersiapkan diri yang baik untuk menghadapi ujian dan tetap sehat. Oke, selanjutnya berdoa juga untuk teman-teman kelas 7, 8, 10, dan 11 yang masih atau mungkin akan menghadapi ujian tengah semester. Dan juga yang terakhir, berdoa buat ibadah remaja minggu yang diadakan melalui Zoom Meet supaya diberkati Tuhan dan jadi berkat buat remaja yang rindu beribadah meskipun secara online. Oke, berikutnya adalah yang kelima, remaja KPP Jatiwaringin yang rindu melayani dan ingin mempunyai pengalaman dalam berorganisasi. Yuk segera daftarkan diri kita ya teman-teman dalam pengurusan remaja KPP Jatiwaringin. Linknya ada pendaftaran di layar kaca kita ya. Dan di Instagram juga, di follow juga RHKPP Jatiwaringin, oke? Oke, selanjutnya remaja KPP Jatiwaringin akan mengadakan ibadah Jumat dan Paskah dan Jumat Agung yang dilaksanakan tanggal 15 April 2022 jam 2 siang hingga jam setengah 4 yang diadakan melalui live streaming, dan Paskah yang diadakan tanggal 17 April 2022 jam 10 sampai selesai di Gedung Serbaguna KPP dengan ya secara tatap muka ya teman-teman. Ini mungkin suatu gebrakan baru bagi remaja setelah 2 tahun nggak pernah ibadah tatap muka. Di sini kesempatan untuk datang ya teman-teman, jangan disia-siakan kesempatannya. Nah, subtemanya ini adalah Indivisible Love dan perayaan Paskah ini dibuka untuk tatap muka kan. Nah, tapi ingat ya teman-teman, jumlahnya terbatas, makanya yuk langsung segera daftar di link yang tadi sudah disediakan ya. Jadi bagi teman yang mau isi langsung di G-Form. Jangan sampai ketinggalan ya. Benar banget Bang. Iya, harus cepat-cepat. Kalau bisa selesai ibadah langsung tuh. Iya. Oke, kita ucapkan lagi selamat ulang tahun buat teman-teman remaja atau kakak pendamping remaja. Tapi secara khusus buat remaja yang di minggu ini, happy birthday, Tuhan Yesus berkati, dan studinya dalam pelayanan semangat juga. Amin. Oke, selanjutnya persembahan minggu bisa dititipkan ke orang tua masing-masing untuk disampaikan ke rekening mandiri yang sudah tertera di layar atas nama Gereja KBP Jatiwaringin. Dan yang terakhir, tetap mengikuti ibadah minggu remaja ya, kita ikutin terus-menerus yang di rumah, bahkan kita juga yang melayani di sini tetap ikut setia, dan setia dong open cam ya. Iya benar. Iya, supaya kita bisa melihat
Bentar Rusen. Oh iya, Ini pengumuman terakhir nih, ada yang paling terakhir lagi. Kita lihat dulu ya, apa pengumuman yang terakhir. penasaran nih Bang. Penasaran nih ya. Tunggu dulu ya. Kira-kira apa ya? Wah. Selamat hari Minggu buat remaja HKBP Jatiwaringin. Selamat hari Minggu yang penuh sukacita hari ini. Amang Pendeta sekarang di Muko-Muko dilantik menjadi pendeta resort dan saya sudah memakai baju dari adik-adik remaja. Terima kasih buat kenang-kenangan buat Amang Pendeta. Semoga kenang-kenangan ini bisa tetap mempersatukan kita dalam cinta kasih Tuhan. Selamat pelayanan, tetap semangat. Remaja HKBP Jatiwaringin, hebat, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu dia pesan-pesan dari Amang Pendeta kita ya yang telah melayani di Muko-Muko ya Sam. Iya benar banget. Iya, jadi teman-teman yang sudah memberikan kenang-kenangan langsung dipakai tuh jaketnya. Jadi teman-teman remaja yang punya Facebooknya Amang Pendeta atau WA, silakan hubungin, nggak apa-apa walaupun Amang IG Iya, juga ya. benar banget Instagramnya. Iya, video call atau apa, kirim pulsa atau kirim kabar bahagia kan boleh ya. Iya, kasih Iya. kabar, tanya kabar gitu ya. Kenang-kenangan ya Bang Iya. istilahnya. Tapi tetap pasti semangat sama Amang juga dan keluarga Amang juga yang tetap setia melayani di tempat yang baru di Muko-Muko ya. Iya benar banget. Oke, Bang. dan itu aja pengumuman kita minggu hari ini dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Harapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berhenti. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah hara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis pada kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 4b sampai ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena taati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Ya, dinampakkan dulu semua wajah-wajahnya. Ya, teman-teman remaja, alangkah baiknya kita open kamera. Iya, tadi MC sudah memanggil teman-teman untuk buka kamera. Sekarang juga saya pendeta ingin memanggil kita. Kita lihat dulu nanti siapa yang kamera. Jangan sampai yang manggil. Itu beda kasusnya ya. Oke. Ya teman-teman boleh open kamera. Apalagi pelajar CD yang akan jadi panutan kita ini. Ya, jangan sayang nanti wajahmu yang cantik dan tampan itu disembunyikan selalu. Ya kan? Oke? Ya, yang lain mungkin lagi siap-siap. Enggak usah pakai makeup dulu kamera. Ya. Ya. Ada yang sering memikirkan dirinya supaya menjadi orang baik. Ada yang sering memberikan waktu untuk dirinya, memikirkan dirinya untuk menjadi orang baik. Jadi orang laku. Nanti kalau ada sedikit ini berbagi doa katanya. Ada yang pernah berpikir seperti itu? Atau ada yang sudah memikirkan surga di sini? Ada? Ada yang pernah memikirkan tentang surga di sini? Remaja HKBP Jatiwaringin, apalagi kelas 1 SMP, kelas berapa itu ya? Kelas 13.
Oh, enggak ada ya? Ya, kelas 7. Ada? Mau kelas 8, mau kelas 9. Apalagi yang ini, yang mau tamat ini, apalagi udah masuk universitas. Udah siapa yang menang di sini? Banyak kan? Ada? Open kamera enggak yang apa itu? Yang lulus itu? Perguruan tinggi open kamera enggak ya? Siapa tahu udah lulus dia dikasih Tuhan buka kamera pun dalam ibadah malas dia kan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, topik minggu kita adalah Kristus adalah tujuan iman kita. Nah, dari kehidupan kita ingin belajar masa lalunya seperti apa dan apa yang ia lihat di masa depannya. Apa yang terjadi di masa lalunya dan ia menuju masa depan yang ia percayai, yang ia imani, yang lebih baik dari apa yang terjadi, yang ia pikirkan di masa lalu. Nah, kita juga seperti itu. Di masa lalu kita seperti apa? Mungkin kita salah berpikir, salah bertindak, salah menilai sesuatu, tetapi kita harus memikirkan apa yang terbaik di depan, apalagi masa depan kita. Nah, oleh sebab itu ada hal yang dianggap oleh Paulus, dia sudah rugi di masa lalu, tetapi dia pedang masa depan ada hal yang terbaik. Bahkan dia pikir apa yang dilakukannya di masa lalu, bahkan dia hanya seperti sampah. Padahal di masa lalu, apa yang dilakukannya adalah hal yang luar biasa di kalangan mereka pada waktu itu. Dia adalah orang hebat di waktu itu dan terkenal hebat di waktu itu dengan pengetahuannya tentang hukum Taurat, dengan kehebatannya, dengan kualitas dirinya karena berasal dari universitas yang hebat pada waktu itu. Dia terkenal pada waktu itu, dia dari kalangan orang berada pada waktu itu. Jadi di kalangannya dia merupakan orang yang the best. Baik. Tapi kenapa setelah mengenal Kristus, dia mengatakan itu adalah suatu kegiatan? Rupanya bahkan dia memang melakukan mengejar-ngejar orang Kristen dulu kan, sebelum bertobat. Makanya dia mengatakan juga apa yang dilakukannya, dia menganggapnya sampah setelah mengenal Kristus. Nah, ini dia. Kita adalah orang-orang yang kita katakan kita Kristen, kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita mempercayai Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Hai anak-anak remaja, pernahkah kau memikirkan dirimu tentang hubunganmu dengan Tuhan, dengan masa depanmu? Itu dia. Kalau ada sekarang, sebentar lagi tamat dia SMA, mau kuliah lagi, mungkin ada kerja, mungkin ada rencana lain. Ya, ini kan masa depan semuanya ini. Masa depan. Tapi masa depan yang dipandang Paulus itu lebih luar biasa lagi, lebih luas lagi. Kemana? Karena tujuannya adalah mendapatkan hadiah. Kemudian dia mengatakan dia berlari-lari untuk tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia ingin mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitannya, dalam penderitaannya. Dia juga ingin dibangkitkan dari antara orang mati. Ini kan kehidupan ke depan. Bahkan kepada kehidupan kekal. Dia melihat itu. Makanya saya mengatakan tadi, siapa yang terus berpikir, yang pernah berpikir bahwa dia akan memperbaiki diri, menjadi baik, menjadi lebih baik, supaya Tuhan suka sama kita. Bahwa kita berpikir kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Karena itulah yang dipikirkan oleh Paulus, bahwa dia akan hidup menurut kehendak Tuhan. Meskipun di kalangannya dulu dia adalah orang hebat, kadang-kadang hal yang kita lakukan itu tidak itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Namun Paulus menyadari itu ada yang lebih baik dari itu. Dan kita rugi, dan dia merasa rugi kalau dia tetap seperti itu. Walaupun itu hebat dalam pikiran orang lain sekelompok orang. Itu dia. Makanya kadang-kadang tidak semua hal hebat itu disukai Tuhan. Ya kan? Maksudnya ada hal-hal yang mungkin kita rasa itu hebat, sudah jago kita di situ, tapi belum tentu Tuhan suka dengan itu. Bukan itu maunya Tuhan. Nah, ini yang dilihat Paulus, ada yang lebih penting. Iman kita kepada Yesus Kristus. Supaya kita dibangkitkan, kita juga turut dalam panggilan surgawi. Makanya, walaupun kita mengatakan, oh saya kan masih muda, umur saya masih berapa ini, masih belasan ini. Ya ngapain dulu mikir-mikir ke surga gitu kan. Nanti kamu kelupaan. Ya lalap nanti. Tahu lalap? Makanya di sini luar biasa. Makanya dia mengatakan di sini, aku ingin mengejarnya, aku ingin menangkapnya, begitu kan? Ini mau menunjukkan saya harus melakukan apa yang disukai Tuhan. Saya akan terus. Bahkan dikatakan di sini berlari. Ini kan semua yang luar biasa. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kita meyakini bahwa kita disediakan Tuhan hadiah itu. Mahkota, ya kan? Mahkota kehidupan disediakan bagi kita. Nah, Paulus berlari-lari untuk tujuan itu. Dia mempunyai tujuan hidupnya. Nah, jangan lupa tujuan ini. Memang banyak rencana kita, mau jadi ini, mau jadi ini. Nanti masuk saya di universitas ini, nanti saya mau ingin jadi ini, ingin jadi ini, ingin jadi ini. Banyak tujuannya, banyak rencananya kemana-mana. Tapi kita jangan lupa, yang paling penting, ada yang harus kita kejar. Hadiah yang sudah disediakan Tuhan. Ya, panggilan sorgawi itu dari Yesus Kristus kepada kita. Jangan melupakan ini. Makanya berlari-lari. Nah, dalam berlari-lari ini harus hati-hati kan? Itu dia, dalam berlari ini harus hati-hati. Nanti siapa tahu ada lubang di situ. Jatuh, ya kan? Ada batu di situ. Tersandung. Ya, harus hati-hati. Seperti kawan saya, si Tulus mengatakan, ya. Hati-hati di jalan. Gitu kan? Ya, harus hati-hati di jalan kan ini. Makanya harus hati-hati. Dalam menggapai tujuan itu gimana? Banyak di situ tantangannya, rintangannya. Oh, nggak usah gereja, main futsal aja kita, katanya kan. Bisa aja kayak gitu. Udahlah, di mall aja kita nongkrong. Nggak usah lah ikut Zoom, kita Zoom-nya, katanya kan. Pura-pura dikatakannya lah, nggak masuk akalku Zoom, katanya. Rupanya yang malasnya dia ibadah kan. Bisa aja seperti itu kan. Itu banyak tantangan kan. Ah, masih ngantuk aku, katanya. Lama aku tidur semalam, katanya. Nggak diikuti kan, banyak tantangannya. Nah, jangan sampai apa yang kita lakukan adalah sebuah kerugian. Makanya kadang-kadang kita terlambat penyesalannya kan. Iya kan? Memang walaupun dikatakan nasi sudah menjadi bubur, kita katakan udah berubah sekarang kan. Bahwa bubur pun bisa menjadi lebih mahal kan, ada bubur spesial sekarang. Mau pakai apa dibuat? Pakai ayam? Pakai apa gitu kan? Tapi harus kita ingat. Jangan sampai apa yang kita lakukan merupakan sebuah kerugian. Gak ada gunanya. Gak ada manfaatnya untuk masa depan kita. Apalagi masa depan kita, ya
untuk hadiah tadi. Kalau dikatakan berlari di sini, ayo semangat gitu kan. Seharusnya buka kamera pun, seharusnya harus semangat semuanya kan. Ini luar biasa ini yang buka kamera ini. Tepuk tanganlah dulu kita ini. Ini orang yang luar biasa ini kan. Itu dia. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, imani. Imani apa yang kau percayai. Kalau kita katakan kita Kristen, kita percaya kepada Yesus Kristus, lihatlah Paulus. Dia ingin membuat hidupnya turut dalam kebangkitan dan penderitaannya. Artinya hidupnya mau diserahkan kepada Yesus. Hidupnya mau diserahkan kepada kehendak Yesus. Iman percayanya hidup. Iman percayanya kepada Yesus Kristus dihidupi. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang saya lakukan. Apa keinginan Tuhan itulah yang saya lakukan. Ya, supaya saya jangan melakukan hal-hal yang sia-sia, yang sebenarnya akan menjadi kerugian. Oleh sebab itu, adik-adik remaja yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama semangat berlari untuk mencapai tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadilah remaja yang selalu mengingat, saya orang Kristen, saya percaya kepada Yesus Kristus, maka hidup saya pun harus disukai Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami. Supaya apa yang kami lakukan adalah sebuah kerugian. Tetapi biarlah kami menatap masa depan, terlebih tujuan hidup kami sesungguhnya, yaitu supaya kami memperoleh hadiah yang Kau sediakan, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Biarlah Tuhan mengingatkan kami untuk kehidupan kami, supaya kami selalu taat denganmu, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini semua. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka. Berikan sukacita senantiasa Tuhan. Apapun yang mereka harapkan, anak-anak-Mu ini harapkan, pikirkan. Engkaulah yang memberikan yang terbaik. Apa yang menjadi cita-cita mereka, harapan mereka, Tuhan memberikan yang terbaik. Allah Bapa di dalam surga, juga keluarga semuanya Tuhan lindungi, supaya kami tetap sehat, dan keluarga damai dan sejahtera dan sukacita semuanya. Biarlah Tuhan mencukupkan kami, dan juga biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami masing-masing. Terlebih di masa pandemi ini, Tuhan tetap jagai kami. Bila ada di antara kami yang sedang sakit, mohon belas kasih Tuhan untuk memberi kesembuhan. Maupun keluarga kami yang sedang sakit, kasihanilah Tuhan. Berilah kesembuhan bagi orang-orang sakit. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya, dan seperti firman Tuhan tadi, kita terus menuju ke arah Tuhan Yesus dimanapun kita berada, baik dalam studi, melayani, dimanapun kita bergaul, kita menjadi saksi bagi dunia. Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Dari jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 2, ikut kau saja. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dan Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Demi Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, selamat hari Minggu remaja dan kakak pendamping remaja. Dan kita sudah mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jangan lupa open cam dulu sebelum kita keluar dan live. Ayo, open cam dulu yuk. Open cam Kita ya, teman-teman. berfoto ya. Benar, Bang. Oke. Jangan keluar dulu ya, teman-teman. Ayo, Aba-aba open dari cam dulu. kita berfoto bersama. Berikan senyum terbaikmu pagi hari ini. Ayo, iya. silakan. Ya, Amang. Lip. Ya, Amang. Ya, sama Ayo. kalian semua ya. Nampak Ya. nggak? Open kamera tuh masih ada yang hitam-hitam. Iya, Ada yang hitam-hitam. cuman kelihatan namanya doang. Kasih fotonya dong, kasih mukanya. Oke? Oke. 1, 2, tolu. Oke, berikutnya 1, 2, oh belum. Tip. Oke, slide kedua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Terima sudah kasih, ibadah hari ya. ini. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati Sampai ketemu teman-teman. minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.